Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Magnus Carlsen kembali menjadi sandungan bagi Temor Rajabov kawan di turnamen catur online Chess Champion Tour di seri ke-6 ini. Di seri sebelumnya, di seri kelima, Rajabov ditumbangkan di babak quarter final, dan kali ini di seri ke-6, Rajabov kembali takluk oleh Magnus Carlsen tapi di babak semifinal. Magnus Carlsen lolos ke final kawan, bertemu lagi dengan Wesley So nantinya. Wesley So tadi malam kembali mengalahkan Ian Nepo. Magnus Carlsen sudah 4 kali ini lolos sampai ke final di Chess Champion Tour ini, dan final nanti akan menjadi pertemuan ketiganya dengan Wesley So di partai final. Di pertemuan keduanya sebelumnya kawan, Magnus Carlsen selalu kalah oleh Wesley So. Kita tunggu saja 2 hari ini siapakah yang akan menjadi juaranya. Dan pagi ini admin akan coba ulas atau mengcover game antara Carlsen versus Rajabov pada game keempatnya tadi malam. Di sini kawan, Carlsen pegang putih. Pada game yang pertama, Carlsen menang. Di game kedua dan ketiga berakhir remis. Dan ini adalah game yang keempat. Mau tidak mau, Rajabov harus menang jika ingin memaksakan ke tie breaks atau permainan 2 kali blitz. Dan di sini Carlsen memulai permainan dengan pion E4, ingin memancing ke permainan Ruy Lopez ataupun permainan Italian Opening, tapi tidak diladeni oleh Temor Rajabov kawan. Dia memilih permainan Owen Defense dengan pion B6. Ini adalah pertahanan Owen atau Owen Defense. Pion D4, gajah B7, gajah putih D3 melindungi pionnya, pion E6, kuda putih F3, pion D6, dan Carlsen rokade di langkah kelimanya. Rajabov masih melanjutkan pengembangan kuda ke D7, sekarang pion A4, untuk mencoba mendapatkan ruang di sayap menteri. Dibalas oleh Temor Rajabov dengan pion A6 dan Carlsen menggeser betengnya ke E1 langsung menempati lajur pusat. Ada satu game kawan pada 2016 yang lalu pada diagram seperti ini. Dan hitam di langkah berikutnya membalas dengan langkah pion G6 yang bermaksud memviacinto gajahnya nanti di peta G7, dan dengan variasi pion maju ke peta G6 ini hitam mendapatkan kemenangan. Tapi di game ini Rajabov bermain dengan langkah kuda ke F6 dan kita dapati diagram permainan baru di langkah ke-7 ini. Dan kita lihat bagaimanakah atau apa jadinya hitam memainkan variasi seperti ini di langkah berikutnya. Apakah bisa memetik kemenangan seperti pada variasi yang pernah dimainkan sebelumnya? Carlsen melanjutkan langkah pengembangan kuda ke D2. Gajah hitam E7 mempersiapkan diri rokade. Kuda bermanuver ke F1 dan mungkin nanti akan bermanuver lagi, mungkin ke peta G3, ataupun juga bisa memanuverkan kuda ke peta E3. Ada beberapa pilihan nantinya pasti yang akan bisa dimainkan oleh kuda putih ini. Rajabov rokade, kuda ke G3 lanjut Carlsen, pion E5 mencoba menantang pion pusat putih, tantangan ditolak, Carlsen hanya menahannya dengan pion C3. Dan Rajabov menggeser betengnya ke E8, Carlsen mengembangkan gajah ke D2, dan Rajabov membalas langkah gajah mundur ke F8. Dengan langkah gajah mundur ke F8 ini kawan, banyak sekali variasi berikutnya memainkan pion G6, dan di langkah berikutnya akan memviacinto gajahnya di peta G7. Mungkin variasi ini yang akan dilakukan oleh Rajabov di langkah-langkah berikutnya. Pion B4 lanjut Magnus Carlsen mencoba bermain di sayap menteri, dibalas dengan pion G6 berencana viacinto. Menteri putih bergeser ke C1, memberikan dukungan gajahnya yang mungkin akan diadu dengan gajah hitam nantinya di peta H6 nanti. Gajah pun naik ke G7, sekarang pion A5 kembali melanjutkan pertarungan di sayap menteri. Tapi tantangan ditolak kawan. Rajabov memilih menutup jalur di sayap menteri, mendorong pionnya maju ke B5. Dan barulah sekarang Magnus Carlsen menantang pertukaran gajah peta gelap.
Langkah pertukaran gajah petak gelap ini kawan jauh lebih baik daripada langkah yang dipilih oleh Temor Raja Bob dengan gajah mundur ke H8 menghindari pertukaran. Di sini Carlsen melanjutkan dengan pion D5. Dan langkah ini dibalas oleh Temor Raja Bob dengan langkah pion C5. Niatnya mungkin ingin mendapatkan ruang di petak pusat ataupun pion ini didorong kembali mengancam gajah dan akan menjadikan permainan sangat tertutup di pusat ataupun di sayap menteri ini. Di sini bisa saja kawan putih melanjutkan langkah pion B pukul pion C5 ini. Tapi memukul pion hitam menggunakan pion B ini merupakan langkah yang salah kawan, langkah yang keliru. Karena hitam akan melanjutkan dengan langkah kuda pukul pion C5 dan kuda akan mendapatkan tempat yang sangat bagus di posisi ini yang nanti akan bisa bermanuver ke area-area pertahanan putih. Dan juga posisi kuda ini pun sudah tidak bisa diganggu oleh para pion putih nantinya. Dan ini juga akan membuka jalur bagi gajahnya nanti bermanuver ke petak C8 dan mungkin akan pindah ke sayap raja. Ataupun pada posisi seperti ini, putih juga bisa melanjutkan dengan melakukan pukulan menggunakan en passant kawan. Langkah ini jauh lebih baik daripada memukulnya menggunakan pion B. Walaupun hitam akan pukul balik, putih bisa terus mendorong pion C4 untuk bermain di sayap menteri dan nantinya putih akan mempunyai keunggulan satu pion di sayap menteri. Tapi Carlsen tidak bermain dengan variasi ini kawan. Dia sedikit menahan tensi di sayap menteri. Dia bermain dengan pion H3 mengontrol petak G4. Dibalas Temor Raja Bob dengan langkah pion C4. Menjadikan permainan sangat tertutup di sayap menteri atau di petak pusat. Gajah mundur ke C2 menghindari ancaman pion. Sekarang kuda hitam lompat ke F8. Sudah jelas kawan bahwa dengan memainkan langkah kuda ke F8 akan memberikan ruang bagi gajahnya untuk ditempatkan di diagonal ini. Karena sudah jelas bahwa diagonal panjang ini sudah sangat tertutup bagi gajah petak terangnya. Jadi dengan memainkan kuda tadi ke petak F8 ini membuka ruang bagi gajahnya ditempatkan di petak C8. Carlsen melanjutkan langkahnya dengan langkah pengembangan menteri ke D2. Gajah hitam C8. Kuda putih lompat ke H2 berniat untuk membuka ruang bagi pionnya untuk didorong maju ke depan di langkah berikutnya. Di sini hitam melanjutkan gajah ke G7. Kali ini menantang pertukaran gajah petak gelap. Tantangan ditolak, Carlsen lebih memilih menggeser betengnya ke F1. Dan coba perhatikan kawan, apakah kawan-kawan sadar bahwa sampai langkah ke-22 ini tidak ada pertukaran bidak di atas papan atau tidak terjadi baku hantam sampai langkah ke-22 ini. Dan akhirnya di sini Temor Raja Bob memulai pertempuran atau baku hantam ini. Gajah pukul gajah, dipukul balik oleh menteri, Raja Hitam bergeser ke H8. Memberikan petak bagi kudanya untuk memberikan ancaman bagi menteri putih nantinya. Carlsen terlebih dahulu menarik mundur menterinya kembali ke D2. Sekarang kuda lompat ke D7, membuka jalan bagi pionnya mungkin didorong maju ke peta F5 di langkah berikutnya. Pion F4 balas Magnus Carlsen terlebih dahulu, tantangan diterima pion pukul pion, dipukul balik menggunakan beteng dan selanjutnya akan menggeser beteng satunya untuk ditumpuk di lajur F ini kawan. Di sini Raja Bob meletakkan kudanya ke E5, spot yang cukup bagus bagi kuda kawan di petak pusat ini. Dan Carlsen pun menantang pertukaran kuda dengan langkah kuda F3. Hitam hanya membalas dengan langkah kuda ke D7. Nanti jika kuda pukul kuda, hitam akan tetap mempunyai kuda di peta E5 nantinya. Carlsen menggeser beteng satunya ke lajur F. Raja Bob pukul kuda F3 skak, dipukul balik oleh beteng. Kuda lompat ke E5 mengancam beteng dan beteng naik ke F6. Langkah yang sangat kuat kawan dari Magnus Carlsen ini. Dia tidak khawatir lagi dengan adanya gajah petak gelap. Posisi beteng menghadang pergerakan pion untuk didorong maju ke depan, juga memblokade diagonal petak gelap bagi menteri untuk bermanuver ke sayap raja. Sampai di sini hitam terlihat sudah tidak punya banyak langkah untuk memberikan tekanan balik.
Mungkin langkah raja ke peta G7 atau langkah menteri ke peta E7 bisa jadi pilihan bagi hitam sambil menunggu langkah-langkah berikutnya dari Magnus Carlsen seperti apa. Tapi Raja Bob memilih langkah yang cukup beresiko kawan, bermain dengan langkah gajah ke peta F5. Idenya memutus koneksi kedua beteng putih dan nantinya akan mendapatkan beteng di peta F6 ini. Tantangan pertukaran diterima, pion pukul gajah, menteri pukul beteng, pion pukul pion membuka akses bagi beteng menyerang menteri, dan juga posisi pion ini di backup oleh gajahnya sehingga menteri tidak berani pukul pion putih ini kawan. Dan sebelum saya lanjutkan ke langkah berikutnya, ada momen yang cukup menarik kawan. Coba perhatikan potongan video ini. Ternyata Magnus Carlsen kalau main catur online di kejuaraan seperti ini kawan, hanya memakai celana kolor pendek. Tentu menjadi hal yang cukup menarik kawan. Bermain catur tidak selalu berpakaian resmi. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Oleh tema Raja Bob menggeser menterinya ke peta H4. Dan Carlsen di langkah berikutnya tidak melanjutkan langkah pion pukul pion di peta H atau di peta F, ataupun melakukan skak di peta G7, dia memilih langkah kuda ke peta F5 terlebih dahulu, kembali mengancam menteri. Menteri ke H5 dan sekarang pion didorong maju skak. Raja ke G8 dan Magnus Carlsen pukul pion D6. Menghilangkan penjaga kuda hitam ini kawan. Juga di langkah berikutnya setelah kudanya pindah, pion ini akan didorong untuk memberikan tekanan psikologis bagi Raja Bob. Dan Raja Bob pun menggeser betengnya ke D8 menghindari ancaman kuda. Kuda lompat kembali ke F5 melindungi pionnya. Sekarang pion F6 lanjut Raja Bob. Melindungi kuda serta memberikan ruang bagi rajanya untuk bergerak ke peta ini jika ada ancaman. Tapi setelah pion D6 lanjut Magnus Carlsen, akan terbuka diagonal terang ini kawan bagi menteri untuk ke peta ini memberikan ancaman skak. Juga mungkin akan memberikan dukungan bagi kuda lompat ke peta E7. Sudah sangat kompleks kawan tekanan bagi hitam pada posisi ini. Di sini Raja Bob memainkan beteng naik ke A7. Menteri D5 skak ditutup oleh beteng. Dan langkah terakhir kawan yang membuat Temo Raja Bob menyerah di posisi ini adalah langkah gajah ke D1. Langkah inilah yang membuat Temo Raja Bob menyerah di langkah ke-39. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan bagi Temo Raja Bob melanjutkan ke tie breaks. Pada posisi ini kawan, gajah sudah terlihat mengancam menteri hitam. Sudah tidak ada peta yang bagus lagi bagi menteri hitam ini kawan. Tentu jika menteri ini melangkah ke peta G6, maka kuda putih bisa melakukan skak garbuan bagi menteri hitam nanti. Dan menteri hitam akan tewas dan akan memudahkan bagi putih atau putih akan tetap menang dengan variasi ini. Atau pada posisi ini kawan, menteri hitam bergerak ke G5, putih akan menjawab dengan pion H4 kembali menyerang menteri, dan bila menteri kembali ke G6 maka kuda akan melakukan skak garbuan. Peta yang aman lainnya adalah menteri bergerak ke C1. Selanjutnya gajah ke H5 kembali memberikan discover attack bagi menteri hitam ini, juga memberikan serangan bagi beteng di F7. Jika menteri hitam melanjutkan pukul pion, gajah pukul beteng skak, dipukul oleh kuda, dan kuda ke H6 skak, dan di langkah-langkah berikutnya akan terjadi skak mat. Oleh karena itu pada posisi seperti tadi, saat mendapatkan ancaman dari gajah putih ini kawan, Raja Bob pun menyerah di langkah ke-39. Itulah kawan permainan antara Magnus Carlsen saat berhadapan dengan Temo Raja Bob di game keempatnya di babak semifinal matchday kedua tadi malam. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kawan-kawan di pagi minggu ceria ini. Selamat beraktivitas, kita akan lanjut nanti sore kawan untuk membahas satu partai lagi. Dan kita akan bertemu di video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.